Kisah Nabi Muhammad SAW dari lahir sampai wafat akan kita bahas lengkap dalam video ini. Semua kisah bukan hanya cerita seperti dongeng, melainkan informasi yang telah dirangkum dari berbagai sumber kitab dan hadis, serta informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang dan berbagi ilmu yang bermanfaat. Sebelumnya kami minta maaf karena kita hanya akan memberikan kisah Nabi Muhammad saja, tanpa memberikan visual gambar beliau, karena bagi kami memberikan visual berupa gambar yang menggambarkan beliau sangat tak layak, karena beliau adalah seorang nabi yang suci dan agung yang tak bisa digambarkan oleh apapun. Silahkan menyimak sampai selesai. Part 1. Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada tahun yang kelak dikenal sebagai Tahun Gajah, di kota Mekah yang gersang namun penuh sejarah, lahirlah seorang bayi yang akan mengubah arah peradaban dunia. Dialah Muhammad bin Abdullah, putra dari Abdullah dan Aminah binti Wahab. Kelahiran beliau terjadi dalam keadaan yatim. Ayahnya, Abdullah, wafat ketika sedang berdagang di Madinah, bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Sejak awal kehidupannya, Allah telah mengajarkan bahwa kemuliaan tidak bergantung pada harta, kekuasaan, atau garis keturunan, melainkan pada misi besar yang akan diemban. Malam kelahiran Nabi bukan malam biasa. Para ulama sirah meriwayatkan, pada malam itu api sesembahan kaum Majusi di Persia padam setelah menyala selama ratusan tahun. Istana Kisra retak dan danau Safeh mengering. Semua itu menjadi pertanda bahwa akan runtuh sebuah peradaban batil dan akan bangkit cahaya tauhid. Ibunda beliau, Aminah, menceritakan bahwa saat melahirkan, ia tidak merasakan kesulitan sebagaimana perempuan lain. Bahkan ia melihat cahaya yang menerangi hingga ke negeri Syam. Cahaya itu bukan sekedar cahaya fisik, melainkan isyarat bahwa kelak risalah Nabi Muhammad SAW akan menerangi dunia. Bayi itu diberi nama Muhammad, nama yang saat itu jarang digunakan oleh bangsa Arab. Kakeknya, Abdul Muthalib, menggendong beliau dengan penuh rasa syukur, lalu membawanya ke Ka'bah. Di sana, ia berdoa agar cucunya kelak menjadi manusia yang terpuji, dan Allah mengabulkan doa itu melebihi yang dibayangkan. Namun, takdir telah menetapkan, sejak lahir hingga dewasa, Nabi Muhammad SAW akan ditempah dengan kehilangan. Tanpa ayah, kelak tanpa ibu, dan hidup sederhana. Semua itu adalah persiapan ilahi agar hatinya lembut, jiwanya kuat, dan risalahnya tulus. Dari bayi inilah, kelak lahir ajaran yang membebaskan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Dari Mekah, pesan beliau akan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Dan inilah awal kisah manusia paling mulia yang pernah Allah ciptakan. Part 2. Wafatnya Ayahanda Abdullah. Sebelum cahaya itu benar-benar menyinari dunia, Allah telah menetapkan sebuah ujian besar bagi Nabi Muhammad SAW. Ujian itu datang bahkan sebelum beliau dilahirkan. Ayah beliau, Abdullah bin Abdul Muthalib, adalah seorang pemuda Quraisy yang dikenal berakhlak baik dan dicintai banyak orang. Ia menikahi Aminah binti Wahab, wanita mulia dari Bani Zuhrah. Pernikahan itu penuh harapan, namun takdir Allah berkata lain. Dalam sebuah perjalanan dagang menuju Syam, Abdullah singgah di Yathrib, Madinah, tempat tinggal keluarga dari pihak ibunya. Di sanalah ia jatuh sakit. Rombongan dagang melanjutkan perjalanan sementara Abdullah tertinggal dalam keadaan lemah. Beberapa hari kemudian, Abdullah wafat dalam usia yang masih sangat muda. Saat itu Aminah sedang mengandung Nabi Muhammad. Beliau belum sempat melihat wajah ayahnya, dan sang ayah pun tak pernah menimang anak yang kelak menjadi Rasul terakhir. Berita wafatnya Abdullah sampai ke Mekah seperti petir di siang bolong. Aminah menerima kabar itu dengan hati yang hancur, namun penuh kesabaran. Dari sinilah dimulai kehidupan Nabi Muhammad sebagai anak yatim sejak dalam kandungan. Allah menghendaki Rasulnya tumbuh tanpa bergantung pada figur ayah.
agar kelak ketika beliau berdiri sebagai utusan Allah, umat manusia tahu bahwa kekuatannya bukan dari manusia, melainkan dari Rob semesta alam. Abdullah tidak meninggalkan harta berlimpah. Yang tersisa hanyalah beberapa ekor unta, kambing, dan seorang budak perempuan bernama Ummu Aiman, yang kelak menjadi pengasuh setia Nabi hingga dewasa. Dari peristiwa ini, kita belajar bahwa kemuliaan tidak selalu lahir dari kenyamanan, dan bahwa orang-orang besar sering ditempa oleh kehilangan sejak awal hidupnya. Nabi Muhammad SAW memulai perjalanan hidupnya tanpa ayah. Namun Allah sendiri yang menjadi penjaganya. Dan dari kehilangan itulah, lahir seorang manusia dengan kasih sayang luar biasa kepada anak yatim dan orang-orang lemah. Inilah kisah duka yang menjadi awal dari perjalanan agung Rasulullah SAW. Part 3. Nabi Muhammad SAW dan Halimah As-Sa'diyah. Di tengah panasnya padang pasir Arab, Allah telah menyiapkan kisah penuh keberkahan sejak awal kehidupan Nabi Muhammad SAW. Setelah wafatnya ayah beliau, Abdullah, dan beberapa waktu kemudian ibunda beliau, Aminah binti Wahab, Rasulullah SAW diasuh dengan penuh kasih sayang. Salah satu fase terpenting dalam masa kecil beliau adalah ketika Allah menakdirkan beliau disusui oleh seorang wanita mulia dari Bani Sa'ad, yaitu Halimah As-Sa'diyah. Pada masa itu, bangsa Arab memiliki tradisi menitipkan bayi mereka kepada ibu susuan di pedalaman agar tumbuh kuat, sehat, dan fasih bahasanya. Halimah As-Sa'diyah, sebagaimana diriwayatkan dalam Sirah Ibnu Hisham dan Sirah Ibnu Ishaq, awalnya hidup dalam kondisi sangat miskin. Keledainya lemah, untanya kering dari susu, dan perjalanannya penuh kesulitan. Namun, takdir Allah mempertemukannya dengan bayi yang paling mulia. Ketika Halimah menggendong Muhammad kecil SAW dan menyusuinya, keajaiban pun mulai tampak. Air susunya yang sebelumnya kering tiba-tiba mengalir deras. Untanya kembali mengeluarkan susu yang cukup untuk seluruh keluarga. Anak-anak Halimah kenyang dan tidur dengan tenang. Sejak saat itu, keberkahan terus menyertai rumah Halimah. Hewan ternaknya menjadi gemuk, padang rumputnya subur, dan kehidupannya berubah drastis. Hal ini disebutkan dalam Dalail An-Nubuwah karya Imam Al-Baihaqi, bahwa keberkahan tersebut merupakan tanda kemuliaan Nabi Muhammad SAW, bahkan sejak bayi. Halimah merasakan ketenangan dan cahaya dalam setiap hari kebersamaannya dengan Rasulullah. Ia pun sangat mencintainya dan merasa berat ketika harus mengembalikannya kepada ibunda beliau di Mekah. Namun, Allah menakdirkan Nabi Muhammad SAW tumbuh dalam pengawasan dan kasih sayang orang-orang terbaik. Rasulullah SAW sendiri kelak mengenang masa ini. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa beliau berasal dari Quraisy dan disusui di Bani Sa'ad, menegaskan kemuliaan nasab dan hikmah dari masa kecil beliau di pedalaman. Kisah Halimah As-Sa'diyah bukan sekadar cerita masa lalu, tetapi bukti bahwa keberkahan sejati datang bersama ketaatan dan kemuliaan akhlak. Sejak bayi, Rasulullah SAW telah membawa rahmat bagi siapapun yang dekat dengannya. Sebagaimana firman Allah, "Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam." Surat Al-Anbiya ayat 107. Part 4. Nabi Muhammad SAW dan Halimah As-Sa'diyah. Di tengah panasnya padang pasir Arab, Allah telah menyiapkan kisah penuh keberkahan sejak awal kehidupan Nabi Muhammad SAW. Setelah wafatnya ayah beliau Abdullah dan beberapa waktu kemudian ibunda beliau Aminah binti Wahab, Rasulullah SAW diasuh dengan penuh kasih sayang. Salah satu fase terpenting dalam masa kecil beliau adalah ketika Allah menakdirkan beliau disusui oleh seorang wanita mulia dari Bani Sa'ad, yaitu Halimah As-Sa'diyah. Pada masa itu,
Bangsa Arab memiliki tradisi menitipkan bayi mereka kepada ibu susuan di pedalaman agar tumbuh kuat, sehat, dan fasih bahasanya. Halimah As-Sa'diyah, sebagaimana diriwayatkan dalam Sirah Ibnu Hisham dan Sirah Ibnu Ishaq, awalnya hidup dalam kondisi sangat miskin. Keledainya lemah, untanya kering dari susu, dan perjalanannya penuh kesulitan. Namun takdir Allah mempertemukannya dengan bayi yang paling mulia. Ketika Halimah menggendong Muhammad kecil Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyusuinya, keajaiban pun mulai tampak. Air susunya yang sebelumnya kering tiba-tiba mengalir deras. Untanya kembali mengeluarkan susu yang cukup untuk seluruh keluarga. Anak-anak Halimah kenyang dan tidur dengan tenang. Sejak saat itu, keberkahan terus menyertai rumah Halimah. Hewan ternaknya menjadi gemuk, padang rumputnya subur, dan kehidupannya berubah drastis. Hal ini disebutkan dalam Dalail An-Nubuwah karya Imam Al-Baihaqi, bahwa keberkahan tersebut merupakan tanda kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan sejak bayi. Halimah merasakan ketenangan dan cahaya dalam setiap hari kebersamaannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia pun sangat mencintainya dan merasa berat ketika harus mengembalikannya kepada ibunda beliau di Mekah. Namun Allah menakdirkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tumbuh dalam pengawasan dan kasih sayang orang-orang terbaik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri kelak mengenang masa ini. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa beliau berasal dari Quraisy dan disusui di Bani Sa'd, menegaskan kemuliaan nasab dan hikmah dari masa kecil beliau di pedalaman. Kisah Halimah As-Sa'diyah bukan sekadar cerita masa lalu, tetapi bukti bahwa keberkahan sejati datang bersama ketaatan dan kemuliaan akhlak. Sejak bayi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah membawa rahmat bagi siapapun yang dekat dengannya, sebagaimana firman Allah, dan tidaklah kami mengutus engkau, yakni Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Part 5. Wafatnya Ibu Aminah binti Wahab di Abwa. Dalam perjalanan hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah menakdirkan ujian demi ujian sejak usia yang sangat belia. Setelah sebelumnya beliau kehilangan ayahnya sebelum dilahirkan, kini datang satu peristiwa yang sangat memilukan. Wafatnya ibunda tercinta, Aminah binti Wahab, di sebuah tempat bernama Abwa. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berusia sekitar 6 tahun, beliau diajak oleh ibunya untuk melakukan perjalanan dari Mekah menuju Yasrib, Madinah. Tujuan perjalanan itu adalah untuk mengunjungi makam ayah beliau, Abdullah bin Abdul Muttalib, serta menjalin silaturahmi dengan kerabat dari Bani Najjar. Setelah beberapa waktu di Yasrib, Aminah membawa putranya kembali ke Mekah. Namun di tengah perjalanan, tepatnya di Abwa, sebuah daerah antara Mekah dan Madinah, Aminah jatuh sakit dengan kondisi yang semakin melemah. Dalam keadaan sakit itu, Aminah binti Wahab wafat, meninggalkan putra sematawayangnya dalam keadaan yatim piatu. Peristiwa ini diriwayatkan dalam Sirah Ibnu Hisham, Sirah Ibnu Ishaq, serta disebutkan pula oleh Imam Al-Baihaqi dalam Dalail An-Nubuwah. Yang menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecil saat itu hanyalah Ummu Aiman, Barokah, pengasuh setia yang telah merawat beliau sejak kecil. Dialah yang menggendong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecil, menghibur beliau dalam duka yang belum mampu beliau ungkapkan dengan kata-kata. Kehilangan seorang ibu di usia 6 tahun tentu merupakan luka yang sangat dalam. Namun Allah telah menyiapkan penjagaan khusus bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak saat itu, beliau berada dalam asuhan kakeknya, Abdul Muttalib, yang sangat mencintai dan melindunginya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melupakan ibunda beliau. Bertahun-tahun kemudian, ketika beliau telah menjadi nabi, beliau pernah mengunjungi makam ibunya di Abwa. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis hingga para sahabat pun ikut menangis saat beliau mengingat kasih sayang ibunya. Peristiwa wafatnya ibunda Aminah di Abwa mengajarkan bahwa sejak kecil
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah ditempa dengan kesabaran, keteguhan, dan tawakal yang luar biasa. Kehilangan ini bukan tanda ditinggalkan Allah, melainkan bagian dari rencana agung untuk membentuk pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang penuh kasih terhadap anak yatim dan kaum lemah. Sebagaimana kelak beliau bersabda, "Aku dan orang yang memelihara anak yatim akan bersama di surga." Hadis riwayat Bukhari. Karena beliau sendiri merasakan pedihnya menjadi yatim sejak usia dini. Part 3. Pembelahan dada Nabi Muhammad SAW. Pertama, di masa kecil Rasulullah SAW, Allah telah menyiapkan tanda-tanda kenabian yang agung. Salah satu peristiwa paling luar biasa adalah pembelahan dada Nabi Muhammad SAW yang pertama, yang terjadi ketika beliau masih tinggal bersama ibu susuan beliau, Halimah As-Sa'diyah, di perkampungan Bani Sa'ad. Suatu hari, Nabi Muhammad SAW kecil sedang bermain bersama anak-anak seusianya. Tiba-tiba, datanglah dua malaikat dalam rupa manusia. Mereka membaringkan beliau, lalu membelah dada beliau dengan lembut tanpa menyakitinya. Peristiwa ini bukan untuk menyakiti, melainkan untuk mensucikan hati Rasulullah SAW sejak usia dini. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu disebutkan bahwa malaikat Jibril alaihi salam membelah dada Nabi SAW lalu mengeluarkan hati beliau. Dari hati itu diambil segumpal darah hitam seraya berkata, "Ini adalah bagian syaitan darimu." Hadis riwayat Muslim nomor 162. Kemudian hati Nabi SAW dicuci dengan air zam-zam di dalam bejana emas, lalu dikembalikan ke tempatnya. Setelah itu dada beliau ditutup kembali, tanpa luka dan tanpa bekas. Anak-anak yang melihat kejadian tersebut ketakutan dan segera berlari menemui Halimah As-Sa'diyah. Mereka berkata, "Muhammad telah dibunuh." Halimah pun bergegas datang dan mendapati Nabi SAW dalam keadaan selamat. Hanya terlihat pucat, namun tenang. Peristiwa ini juga diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad, Dalail An-Nubuwah karya Imam Al-Baihaqi, serta disebutkan oleh Ibnu Hisham dalam kitab Syirahnya. Semua menunjukkan bahwa kejadian ini adalah persiapan ilahi untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai manusia paling suci akhlak dan hati. Para ulama menjelaskan bahwa pembelahan dada ini memiliki makna yang sangat dalam. Allah membersihkan hati Nabi SAW dari segala potensi keburukan, menyiapkannya untuk menerima wahyu dan menjaganya dari godaan syaitan sejak kecil. Inilah bukti bahwa kenabian Rasulullah SAW bukanlah sesuatu yang datang tiba-tiba di usia dewasa, melainkan telah dipersiapkan oleh Allah sejak masa kanak-kanak. Sebagaimana beliau kelak menjadi manusia paling jujur, paling penyayang, dan paling mulia akhlaknya. Peristiwa pembelahan dada yang pertama ini menjadi tanda bahwa Nabi Muhammad SAW adalah pilihan Allah, dijaga lahir dan batin untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Part 6. Wafatnya Abdul Muthalib, kakek yang menjadi pelindung terakhir. Setelah wafatnya ibunda tercinta, Aminah binti Wahab, Nabi Muhammad SAW kecil kembali ke Mekah dalam keadaan yatim piatu. Namun, Allah tidak membiarkan beliau tanpa penjagaan. Allah menghadirkan sosok kakek yang penuh kasih, Abdul Muthalib bin Hashim, pemimpin Quraisy yang disegani dan sangat mencintai cucunya. Abdul Muthalib memberikan perhatian khusus kepada Muhammad SAW. Dalam Sirah Ibnu Hisham disebutkan bahwa Nabi kecil memiliki tempat istimewa di sisi kakeknya. Bahkan, tempat duduk Abdul Muthalib di dekat Ka'bah, yang biasanya tidak boleh diduduki siapapun, dibiarkan untuk Muhammad SAW. Ketika orang-orang Quraisy melarang, Abdul Muthalib berkata, "Biarkan cucuku ini, karena sesungguhnya dia akan memiliki kedudukan besar." Kasih sayang itu menjadi pelipur lara bagi Rasulullah SAW kecil yang telah kehilangan ayah dan ibunya. Namun ujian belum berhenti. Ketika Nabi Muhammad SAW berusia sekitar 8 tahun, Abdul Muthalib jatuh sakit dan akhirnya wafat. Peristiwa ini disebutkan oleh para ahli sirah, di antaranya Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham, dan Imam Al-Baihaqi. Dengan wafatnya Abdul Muthalib, Rasulullah SAW kembali kehilangan sosok pelindung yang sangat beliau cintai. Sebelum wafat, Abdul Muthalib telah berwasiat agar cucunya diasuh oleh Abu Thalib, paman Rasulullah SAW yang dikenal miskin namun berhati mulia.
Wasiat ini diterima dengan penuh tanggung jawab oleh Abu Thalib, yang kemudian menjaga dan melindungi Nabi SAW selama bertahun-tahun, bahkan hingga masa kenabian. Kehilangan kakek di usia 8 tahun kembali mengajarkan Rasulullah SAW tentang kesabaran dan keteguhan hati. Hidup beliau sejak kecil penuh dengan perpisahan, namun justru dari situlah lahir pribadi yang lembut terhadap yang lemah, penyayang terhadap anak yatim, dan teguh dalam menghadapi ujian. Allah telah menyiapkan Nabi Muhammad SAW untuk menjadi pemimpin umat, dengan menempanya melalui kehilangan demi kehilangan. Sebagaimana firman Allah, "Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu?" Quran Surat Ad-Duha ayat 6. Ayat ini menjadi bukti bahwa meskipun Rasulullah SAW kehilangan manusia-manusia tercinta, Allah sendiri yang menjadi pelindung sejati beliau. Dari wafatnya Abdul Muthalib, kita belajar bahwa kasih sayang, amanah, dan tanggung jawab dapat menjadi warisan paling berharga, warisan yang kelak membentuk manusia terbaik sepanjang zaman. Part 7. Diasuhnya Nabi Muhammad SAW oleh Abu Thalib. Kasih sayang paman yang penuh pengorbanan. Setelah wafatnya Abdul Muthalib, Nabi Muhammad SAW yang saat itu berusia sekitar 8 tahun kembali menghadapi kenyataan pahit, kehilangan orang yang paling melindunginya. Namun Allah kembali menunjukkan penjagaannya. Amanah merawat Rasulullah SAW diserahkan kepada Abu Thalib bin Abdul Muthalib, paman beliau. Abu Thalib bukanlah orang kaya. Ia memiliki banyak anak dan hidup dalam keterbatasan. Namun dalam kondisi itulah, Abu Thalib menerima Nabi Muhammad SAW dengan penuh cinta, seakan-akan beliau adalah anak kandungnya sendiri. Hal ini disebutkan dalam Sirah Ibnu Hisham dan Ibnu Ishaq, bahwa Abu Thalib mendahulukan kebutuhan Muhammad SAW di atas anak-anaknya sendiri. Sejak diasuh Abu Thalib, keberkahan kembali menyertai rumah itu. Makanan yang sedikit terasa cukup dan kehidupan terasa lebih tenang. Abu Thalib merasakan bahwa kehadiran keponakannya membawa kebaikan yang tidak biasa. Abu Thalib sangat menjaga Rasulullah SAW. Ia tidak membiarkan Muhammad SAW tidur sendirian, bahkan sering memindahkan tempat tidur beliau demi memastikan keselamatan keponakannya. Para ulama sirah menyebutkan ini adalah bentuk kasih sayang sekaligus firasat Abu Thalib bahwa keponakannya memiliki kedudukan besar di masa depan. Dalam asuhan Abu Thalib, Nabi Muhammad SAW tumbuh sebagai anak yang jujur, santun, dan amanah. Beliau membantu pamannya dengan menggembala kambing, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis syahih, "Tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali ia pernah menggembala kambing." Hadis riwayat Bukhari. Pengasuhan Abu Thalib membentuk pribadi Rasulullah SAW yang sederhana, bekerja keras, dan penuh empati terhadap orang-orang lemah. Abu Thalib pun menjadi pelindung utama beliau ketika kelak menerima wahyu dan menghadapi penentangan keras dari Quraisy. Meskipun Abu Thalib tidak termasuk orang yang memeluk Islam, kecintaannya kepada Rasulullah SAW tidak pernah pudar. Dalam Sirah Ibnu Hisham disebutkan bahwa Abu Thalib rela menanggung tekanan, boikot, dan ancaman demi melindungi keponakannya. Allah menanamkan dalam diri Abu Thalib rasa kasih dan tanggung jawab yang besar, sehingga Nabi Muhammad SAW dapat tumbuh dengan aman hingga masa dewasa dan kenabian. Inilah bukti bahwa Allah menggunakan siapapun yang Dia kehendaki untuk menjaga hangga pilihannya. Diasuh oleh Abu Thalib bukan sekedar fase kehidupan, melainkan pondasi penting yang mempersiapkan Rasulullah SAW menjadi pemimpin umat dengan akhlak yang agung dan hati yang penuh kasih. Perjalanan ke Syam dan pertemuan dengan Rahib Buhairah. Ketika Nabi Muhammad SAW berusia sekitar 12 tahun, Abu Thalib mengajak beliau ikut serta dalam kafilah dagang Quraisy menuju negeri Syam.
Perjalanan ini bukan sekadar urusan perdagangan, tetapi menjadi salah satu tanda awal pengenalan dunia luar bagi Rasulullah sebelum masa kenabian. Dalam perjalanan panjang melintasi padang pasir, kafilah itu singgah di sebuah tempat dekat Bushra, wilayah Syam. Di sana tinggal seorang rahib Nasrani bernama Buhairah. Rahib ini dikenal sebagai orang yang mendalami kitab-kitab terdahulu dan memahami tanda-tanda kenabian. Menurut riwayat dalam Sirah Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham, dan Dalail An-Nubuwah karya Imam Al-Baihaqi, Buhairah memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Ia melihat awan menaungi seorang anak dari kejauhan. Bahkan ketika kafilah berhenti, Buhairah melihat pohon yang seolah menaungi anak itu. Buhairah lalu mengundang seluruh kafilah untuk makan bersama, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia lakukan. Saat memperhatikan satu persatu wajah mereka, pandangannya berhenti pada Nabi Muhammad SAW kecil. Ia pun mengajukan pertanyaan tentang nasab dan perjalanan hidup beliau. Kemudian Buhairah meminta Abu Talib menampakkan punggung Muhammad. Ia melihat tanda kenabian, Hatam An-Nubuwah, di antara kedua bahu beliau. Sebuah ciri yang disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu. Buhairah pun berkata dengan yakin bahwa anak ini kelak akan menjadi nabi terakhir. Buhairah memperingatkan Abu Talib agar menjaga keponakannya dengan sangat hati-hati dan segera kembali ke Mekah, karena ia khawatir orang-orang Yahudi di Syam akan mencelakainya jika mengetahui tanda-tanda kenabian tersebut. Peringatan ini disebutkan oleh para ulama sirah sebagai bentuk penjagaan Allah terhadap Rasulullah sejak usia dini. Mendengar hal itu, Abu Talib pun segera mengakhiri perjalanannya dan membawa Nabi Muhammad pulang ke Mekah dengan penuh kehati-hatian. Perjalanan ke Syam ini menjadi salah satu bukti bahwa kenabian Rasulullah telah disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu dan bahwa Allah menjaga beliau bahkan sebelum wahyu diturunkan. Sebagaimana firman Allah, "Orang-orang yang kami beri kitab mengenalnya sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri." Quran Surat Al-Baqarah ayat 146. Peristiwa ini bukan hanya perjalanan dagang, melainkan isyarat awal bahwa Muhammad adalah utusan Allah yang telah ditunggu oleh umat-umat sebelumnya.